Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Kebudayaan, Bapak Haji Dr. Fadlizon SS MSc. Kami mengucapkan selamat Pak pada pemerintahan baru, terutama pada Bapak atas ditingkatkannya dari Dirjen Kebudayaan menjadi Kementerian Kebudayaan. Ini sungguh luar biasa Pak. Dan kelihatannya masyarakat mendukung sepenuhnya agar budaya itu tetap menjadi identitas. Dengan adanya menjadi kementerian ini, peranan budaya akan sangat membumi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sukses Bapak mengemban tugas yang sangat mulia di negeri ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Hindarman Supanji, KSBN. Yang saya hormati Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdiatno, mantan Menko Polhukam. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Budi Susilo Supanji. Yang saya hormati Marskal Madya TNI Purnawirawan Felicianus Henry Bambang Sulistyo, Ketua Dewan Senowangi. Beliau ini profesinya dalang, tapi kesasar ke TNI AU jadi penerbang sampai bintang 3. Profesinya sebenarnya dalang, tapi kesasar jadi tentara. Yang saya hormati Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Pakualam. Yang saya hormati Profesor Aminuddin Aziz, Ketua Perpustakaan Nasional. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahmat Shah, tokoh nasional yang juga Dewan Pengawas KSBN. Yang saya hormati Ibu Putri Kusbinu Wardani, anggota Wantimpres. Yang saya hormati para seniman, budayawan, dan para guru bangsa. Saya memberanikan diri menyebut guru bangsa, karena budaya itu menanamkan nilai-nilai akhlak, menanamkan nilai-nilai kebaikan. Bangsa ini harus dijaga moralnya. Siapa penjaga moralnya? Di antaranya adalah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ini. Sehingga saya memberanikan diri, bapak, ibu semua adalah guru bangsa yang akan menjaga moral bangsa ini, agar bangsa ini tidak terpuruk, tapi terus maju, tumbuh, dan berkembang. Para pengurus DPP KSBN, DPW 18 provinsi yang hadir secara fisik maupun hadir lewat live streaming, yang secara fisik yang jauh datang dari Kalimantan Timur hadir dengan pengurus lengkapnya. Yang saya hormati para hadirin undangan yang berbahagia, panitia penyelenggara yang ikut hadir di dalam acara ini. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin menghadiri acara pameran atau pagelaran seni rupa, karya, lukisan, fotografi, patung, karya busana yang diselenggarakan oleh KSBN dan akan berlangsung selama 1 minggu dari tanggal 10 hari ini sampai nanti berakhir di tanggal 17. Semuanya adalah kontribusi dari 45 orang dan juga dari 18 DPW KSBN. Luar biasa. Tepuk tangan pada seluruh DPW KSBN. Pameran ini digelar dengan tema kontribusi seni fotografi, lukisan, patung, dan karya busana terhadap pengembangan peradaban
dan kesejahteraan masyarakat untuk menyambut Sewindu KSBN, HUT KSBN yang ke-8. Sehingga karya-karya seni rupa ini merupakan produk DPW KSBN yang tersebar di 18 provinsi. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya selalu berbicara tentang nilai-nilai. Yang pada acara ini, pada acara pembukaan ini kami tampilkan nilai-nilai yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Dari angklung yang tadi sudah ditampilkan dari Jawa Barat, kemudian tari-tarian catur sagotro yang menggambarkan 4 keraton yang ada di Jawa ini, yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Puro Mangkunegaran, dan Puro Pakualaman. Dan kebetulan Gusti Putri juga hadir. Terima kasih Gusti Putri. Yang semuanya tergerak dalam bentuk fashion show nantinya untuk karya-karya busana ini. Dan di akhir acara ini, kami akan menampilkan juga tradisi lesan. Karena tradisi lesan ini juga bagian dari budaya. Tradisi lesan semula yang akan kami tampilkan adalah sosiodrama Mus-Amus. Tetapi karena masalah transportasi sehingga Mus-Amus kami tampilkan di tanggal 15 nantinya. Tetapi kami perlu merilis sedikit tentang Mus-Amus ini. Mus-Amus adalah rumah semut yang dibangun oleh jutaan semut dalam 1 malam, setinggi 3 meter, sangat luar biasa. Filosofi dari Mus-Amus ini adalah, jangan tanya kapan saya bekerja, tapi lihatlah karyaku dalam 1 malam. Di Jawa juga dikenal dengan istilah rame ing gawe, sepi ing pamrih. Dia terus bekerja tanpa dia meminta untuk diberi penghargaan dan sebagainya. Dia bekerja tanpa pamrih untuk bangsa dan negaranya. Dalam kurun waktu tanggal 10 sampai 17 Februari juga kami selenggarakan forum diskusi FGD, Saresean, workshop, dan lomba lukis untuk anak-anak. Untuk anak-anak SD nantinya di tanggal 15 dan remaja. Karena memang budaya perlu ditanamkan sejak usia dini. Dalam kurun waktu 1 tahun, jadi kegiatan KSBN bukan hanya dalam 1 minggu ini, kami juga akan menyelenggarakan lomba bercerita secara nasional untuk para guru TK dan guru SD, untuk lomba bercerita. Tradisi lesan ini perlu kita gaungkan tentang tradisi bertutur dan bercerita. Selama 30-40 tahun ini terasa sekali bahwa kita ini kurang menghargai tutur kata. Mencaci maki, mencemooh, dianggap hal yang biasa, padahal itu bukan biasa. Sehingga kami perlu menanamkan nilai-nilai luhur bangsa itu agar perilaku kita ini semuanya sesuai dengan filsafat yang ada di dalam Pancasila Dasar Negara lewat lomba-lomba cerita ini. Tahun depan kami juga akan kerjasama dengan Kuwani. Kebetulan Sekjen Kuwani hadir, Bu Tandri. Mana Bu Tandri? Di Kuwani ada 112 organisasi wanita. Sehingga tahun depan kami juga akan melakukan lomba dongeng untuk semua ibu-ibu di 37 provinsi. Mendongeng bagaimana seorang ibu mendongeng pada putra-putrinya. Ya. Saya dulu waktu kecil, sebelum tidur, ibu saya selalu cerita tentang bagaimana kejujuran itu dipegang teguh.
bagaimana berbudi luhur itu. Sehingga nilai-nilai budi luhur, kejujuran itu terpatri dalam diri saya. Tidak hanya ibu saya cerita, kakak saya Mas Sendarman yang hadir ini juga pintar cerita. Dulu ceritanya macam-macam soal kurma gitu. Terus saya tanya, apa kurma? Wah, kakak saya itu cerita, ada seorang polisi miskin, makan kurma bisa jadi kaya. Loh, piye caranya? Saya tanya itu. Sekali dia makan kurma, dia dapat menangkap 1 pencuri. Kalau sehari makan 10 kurma, pencuri yang 10 yang datang bisa ditangkap dengan sendirinya. Nah, ketika dia dapat menangkap pencuri itu, dia diberi hadiah uang oleh atasannya. Jadilah gara-gara dia makan kurma, dia menjadi kaya raya. Jadi sejak kecil saya itu rajin makan kurma. Jadi kurma itu memang punya khasiat yang luar biasa. Terus cerita lagi, karena saya dulu malas puasa gitu ya. Baik kudu rajin puasa sih. Kenapa? Terus cerita tentang Kek Nolo gitu ya. Kek Nolo itu manusia sakti di hutan belantara, Gung Alas, Gung Liwang Liwung. Kek Nolo itu sakti karena puasa bisa mengalahkan raja hutan. Waduh, saya pengen ngalahkan raja hutan, saya harus puasa. Tapi sampai sejak kecil sampai kolonel kok saya nggak bisa mengalahkan raja hutan. Tapi pada saat kolonel saya kenalan dengan Pak Rahmat Shah ini. Pak Rahmat Shah ini ketua kebun binatang se-Indonesia gitu ya. Jadi semua harimau tunduk dengan Pak Rahmat Shah ini. Jadi kata kakak saya itu rupanya benar juga ini. Setelah puasa ternyata saya bisa kenalan Pak Rahmat Shah dan sekarang saya bisa mengalahkan semua raja singa lewat Pak Rahmat Shah. Raja hutan lewat Pak Rahmat Shah. Jadi memang cerita itu dongeng itu mempunyai ikut membangun peradaban. Dongeng itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga tahun ini kami menyelenggarakan lomba dongeng untuk guru TK SD, tetapi tahun depan kami akan menjalankan lomba dongeng untuk para ibu-ibu yang usianya 35 tahun ke bawah dengan hadiah jutaan rupiah. Ya, kalau ibu-ibu dengar jutaan rupiah biasanya berbunga-bunga hatinya. Ya, dengar ibu-ibu itu kalau dengar jutaan rupiah berbunga-bunga. Nah, kalau kurang uang tinggal ngomong Pak Rahmat, Pak Rahmat kurang ini gitu ya. Yang penting ngomong dulu, berani ngomong dulu. Kurang duit ngomong ke Pak Rahmat. Jadi kira-kira demikian. Kemudian pada tahun ini juga KSBN akan melakukan lawatan budaya ke Vatikan bulan Juni nanti atas undangan Dubes Vatikan. Kemudian bulan Agustus kami akan melakukan lawatan budaya ke Panama atas undangan Dubes Panama. Kemudian pada tahun ini juga KSBN mengirimkan 9 mahasiswa untuk S1, S2, S3 ke Turki atas bantuan pemerintah Turki, atas kerjasama KSBN dengan Kepala Perwakilan Kebudayaan Turki di Indonesia, Pak Dr. Kemal. Hari ini juga saya undang, tetapi tidak bisa hadir karena besok Presiden Erdogan datang. Besok Presiden Erdogan datang akan berkunjung ke Presiden Prabowo, sehingga Pak Jamal mempersiapkan kantornya hari ini dan besok akan menyambut Presiden Erdogan. Kemudian atas kerjasama semuanya ini kami mengucapkan terima kasih dan mohon bimbingan dari Bapak Menteri Kebudayaan agar kita menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang maju modern, mengalahkan peradabannya, mengalahkan negara-negara di seluruh dunia. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu, utamanya panitia penyelenggara, dan siapapun yang di luar panitia yang juga telah membantu di dalam penyelenggaraan ini. Dan setelah ini nanti mohon Bapak Menteri untuk memberikan sambutan, memberikan pengarahan, dan membuka secara resmi acara hari ini, termasuk juga sebenarnya acara dalam 1 tahun yang kami lakukan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.